terima kasih Mas Anda masih bersama kami. Bang Saur, kalau kita melihat memang beberapa pihak mengatakan kali ini pemilihan umum sangat melelahkan. Dari waktunya cukup lama, kemudian intensitas kontestasi kalau kita mau katakan begitu, juga sedikit ngeri-ngeri sedap kalau mereka mengatakan. Tapi kan kita sudah menerima hasil keputusan MK. Setelah ini apa yang harus dilakukan oleh para pihak, Bang? Apakah memang misalnya seorang Joko Widodo harus bertemu, berpelukan, bersalaman dengan seorang Prabowo, baru kemudian kita bisa melihat, oh ini adalah nyata bahwa kita sudah bersatu lagi. Bagaimana Bang Saur? Ya itu kan bagus kalau bisa terwujud. Bagus kalau bisa terwujud? Iya. Kalau tidak bisa Bang? Ya kalau tidak bisa kan kita harus pandang juga sebagai kenormalan kesibukan masing-masing. Oke. Ya kan, jadi tidak usah faktor apa yang semacam itu menjadi isu besar menurut saya. Ya tuh, kalau nanti pada waktu Jokowi dilantik menjadi presiden, ya disitulah secara resmi, formal ditunjukkan itu oleh Prabowo semua hadir. Kan mestinya MPR mengundangnya. Kalau setelah keputusan ini, sebetulnya apa yang harus lebih aktif lagi dilakukan oleh para elit bangsa secara formal? Mungkin kalau saya boleh spesifik mengatakan elit-elit politik, karena yang membuat bangsa ini benar-benar ngeri-ngeri sedap belakangan kemarin itu kan ya, para elit. Mereka itu. Bagaimana Bang? Apa yang mereka harus lakukan? Ya yang pertama tentu saja bahwa lebih rasional dan lebih realistis melihat buah pertarungan. Kan elit kita ini kan mau bertarung, mau berkompetisi, tapi tidak kuat. Tidak kuat untuk? Menerima kekalahan. Oh. Kan ini kan persoalan besarnya kan di sana. Jadi kemauan berkompetisi itu hebat. Mau kita bilang di pilkada, kita mau bilang di pileg, apalagi pilpres. Tetapi kan tidak disertai dengan kekuatan, itu kekuatan jiwa maupun kekuatan pandangan, bahwa kita memang mesti menghormati pilihan rakyat, tapi kita juga mesti menghormati konstitusi. Kan budaya berkonstitusi inilah sebetulnya yang sedang terus ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang pertanyaannya, seberkali terjadi kemauan bersaing, kemauan bertanding, kemauan berkompetisi, dan tidak disertai dengan kemauan kuat untuk menerima bila mana kalah, ya selalu. Kan jadinya kan problemnya bukan lagi problem hukum, bukan lagi problem bukti-bukti yang semua dikalahkan, tetapi adalah problem psikologis. Perasaan. Ya perasaankah namanya, ya toh harapan yang tidak terwujudkah namanya, apapun namanya, ada jarak antara harapan dan kenyataan. Selalu kan, orang kalah, orang menang, itu kan ada harapan, ada kenyataan. Tidak bertemu ya? Iya, kalau kalah kan tidak bertemu. Kalau tidak bertemu ketika mau bertanding kan sudah harus siap-siap juga. Tidak siap untuk menang, tidak siap untuk kalah, itu lucu. Setelah putusan MK kemarin kan baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sudah menyatakan pernyataannya. Pak Jokowi mengatakan tidak ada lagi 0102, tapi hanya ada satu bangsa. Pak Prabowo intinya mengatakan walaupun mengecewakan tapi menerima, menghormati keputusan MK dan harus bersama-sama membangun bangsa. Ini sesuatu yang sangat baik, tapi apakah itu bisa serta-merta membuat bangsa kita ini Bang, yang selama 8-9 bulan belakangan terakhir itu relatif nyata membelahnya begitu. Kalau yang 02, 01 itu kalau ketemu seperti minyak dan air, tidak bisa bersatu pada waktu itu. Sekarang apa yang harus dilakukan Bang? Kalau melihat 2014 kurang lebih juga terjadi dan kemudian semua kembali menjadi normal. Menurut saya setelah panggung ini usai, pertunjukan ini usai, ya kita kembali pada hidup yang normal. Akan tetapi tidakkah itu akan terjadi lagi pada 2024? Kan itu kan persoalannya. Kan makanya yang pertama, populisme yang kasar itu elit wajib membikinnya lebih beradab. Contohnya seperti apa Bang? Ya, ujaran-ujarannya kebencian.
turun ke jalan dengan seluruh kekasaran. Itu saya bukan orang yang tidak suka dengan populisme. Tetapi populisme yang kasar itulah yang mesti terus kita kurangi. Kalau bisa dihilangkan ya? Iya. Kan ini kan memang sedang terjadi di mana-mana, di berbagai negara munculnya populisme, mulai dari Trump dan seterusnya. Tapi kenapa kita masuk ke dalam populisme yang kasar? Jadi bagian dari demokrasi itu adalah kesantunan. Kan itu persoalannya juga. Jadi baiklah kita berbeda pilihan politik, seperti kata Presiden, tapi kita kan anak bangsa. Siapapun terpilih jadi presiden, ya presiden kita. Nah, di dalam penerimaan mengakui keputusan MK, hendaknya juga disertai kan dengan ketulusan. Bukan siapa-siapa kok yang menang, kan anak bangsa Indonesia juga. Sama-sama satu bangsa ya? Iya kan, jadi soal besar kita itu kelak kan adalah memang menerjemahkan kekalahan. Menerjemahkan kekalahan secara kesatria itu kan bahasa-bahasa yang gagah, legowo, itu bahasa yang gagah. Yang menarik juga Bang Saur, Pak Prabowo katanya sudah mempersilahkan partai-partai politik pendukungnya untuk mengambil langkah masing-masing. Pertanyaannya, apakah kalau kita melihat bersama membangun bangsa itu, apakah harus diterjemahkan secara politis bahwa kemudian partai-partai semua bersatu di tempat yang sama? Kalau ada orang yang agak nyinyir mengatakan, oh supaya semuanya dapat kursi di kabinet, semuanya dapat rejeki, apakah harus seperti itu atau memang ya tidak apa-apa ada orang-orang yang tidak di dalam pemerintahan dengan fungsi kritis yang membangun? Seperti apa sebenarnya, Bang? Sebaiknya tidak semua berada di dalam kekuasaan. Karena itu nanti menegasikan kontrol, checks and balance. Jadi supaya demokrasi itu menjadi demokrasi yang hidup, maka harusnya ada counter. Yang sama kuatnya ya? Ya, soal sama kuat itu kan bukan persoalan jumlah. Kalau jumlah sekarang kan koalisi Jokowi jauh lebih besar. Betul itu dalam hal pengambilan keputusan DPR itu persoalan. Tapi kita sedang mencari kualitas dari oposisi. Bukan sekadar pemerintah begono, saya bilang begini. Jadi vetoisme, pokoknya saya veto. Bukan seperti itu kan yang kita ingin. Kritik harusnya membangun, bukan menghancurkan, begitu ya? Iya, berilah argumentasi yang sangat kuat, ya, sehingga kita memahami posisi yang diambil. Ini kan kadang-kadang kan kita susah untuk mengerti kenapa posisi itu diambil. Karena argumentasinya tidak kuat, bahkan ada kemungkinan dan terjadi yaitu bukan faktanya yang dikedepankan. Karena post truth. Kan jadi kebenaran kalau tidak penting begitu ya. Jadi persoalannya ialah tidakkah sebaiknya jangan semua berada di dalam kekuasaan. Walaupun banyak yang tidak kuat, tidak berkuasa. Itu dia. Itu pertanyaannya, karena kemudian juga bagaimana kita menyatukan benar-benar rakyat di akar rumput, itu menjadi pertanyaan berikut yang akan kita bahas di bagian berikut ya Bang Saur. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Saur. Sebelum kita berdiskusi lagi, kita ingin mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Pak Saur. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana nih Mas? Kita sudah mendapat hasil dan saatnya kita kembali bersama-sama ya membangun bangsa. Anda setuju dengan itu Mas Dani? Sangat setuju, tapi gini Bang Leo ya. Saya kemarin agak kecewa dengan pidato pasca putusan MK yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Oh, kenapa? Saya sangat kecewa karena Pak Prabowo ini seolah-olah pidatonya kemarin itu mencerminkan beliau belum menerima putusan MK. Dalam salah satu kalimat pidatonya, beliau katanya ingin mengundang tim pengacaranya untuk mencari kemungkinan-kemungkinan hukum lain untuk memperjuangkan kepentingan politiknya gitu loh. Rasa-rasanya Pak. Mungkin itu hanya sekedar dikatakan untuk ya juga mengakomodir perasaan pendukungnya. Mungkin ya Mas Dani ya, saya tidak tahu juga sih. Ya seharusnya tidak seperti itu Bang Leo.
Ya karena Pak Prabowo kan bagaimanapun juga pemimpin dari kompetitornya Pak Jokowi kan gitu loh. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo harus mengucapkan pidato yang mencerminkan sportivitas gitu loh. Kemarin sayangnya saya tidak menemukan satu kalimat pun yang mencerminkan itu. Pak Prabowo nggak memberi selamat kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin yang berhasil memenangkan Pilpres 2019 gitu. Mungkin belum kali Mas Dhani, sebentar lagi lah, kita tunggu, kita sabar, begitu kan Mas Dhani ya? Ya saya harapkan seperti itu Bang Leo, tapi tercermin dari pemilu 2014 kemarin yang nyamperin malah Pak Jokowi kan gitu loh. Pak Prabowo baru mau hadir ke pelantikan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi nyamperin ke Kertanegara kan gitu. Nah ini kok tidak apa-apa Mas Dhani, yang penting kita melihat ada contoh bagaimana bisa menerima hasil dari kedua belah pihak ya. Nanti kita harapkan ada yang diharapkan Mas Dhani itu. Iya, terus tapi saya salut sama Bang Sandiaga Uno ya. Bang Sandiaga Uno saya rasa lebih sportif ya, karena Bang Sandiaga Uno kemarin waktu ulang tahunnya Pak Jokowi juga Bang Sandiaga Uno juga memberi ucapan selamat, itu juga memberi contoh untuk meredakan situasi gitu loh menurut saya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mas Dhani untuk pendapat Anda dari Malang. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada Pak Marten di Sanggau, Kalimantan Barat. Pak Marten, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Pak Sayur, selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Marten. Selamat pagi Indonesia, iya. Pertandingan telah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan Pak Leo. Iya. 01 Pak Jokowi terpilih melalui MK. Tuhan telah memilih Jokowi untuk menjadi presiden, melanjutkan perjuangan Pak Jokowi yang kedua kalinya. Oke. Segala pihak, segala macam persoalan-persoalan kita lewati, sudah kita lupakan semua. Saya mengajak kita kepada bangsa Indonesia ini, kita bangun bangsa ini dengan sportivitas. Ya. Ya, keputusan MK kami mohon untuk kita harus hargai. Ialah satu-satunya melalui Tuhan telah mengutus MK untuk memutuskan di negeri kita ini bahwa dialah Jokowi lah yang terpilih menjadi presiden Pak Leo. Baik, terima kasih Pak Marten di Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Marten ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saud, selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Indonesia yang bahagia. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena periode yang krusial sudah selesai. Kita sudah memasuki tahap yang berikut, tahap kedua. Nah, kita mengucap terima kasih kepada Jokowi dan Ma'ruf yang sudah memenangkan juara 1 tetapi tidak sombong. Dia dengan rendah hati tidak jumowo. Dia juga berterima kasih kepada Prabowo Sandi yang walaupun pahit tapi bisa menerima, bisa legowo, bisa menerima putusan ini. Masanya sekarang adalah membangun Indonesia yang bersatu, yang benar-benar mencintai Indonesia. Nah, tugas negara sekarang ini menghadapi situasi global, tantangan ekonomi dan tantangan politik perdagangan yang ini perang dagang dan sebagainya adalah menyatukan barisan. Nah, ini penting. Maka kita sudah belajar dari kemarin anasir-anasir yang merusak. Ini bukan dari kubunya Pak Prabowo saya lihat, ini dari luar, tapi masuk di boncengan ini. Ini harus dibersihkan ini, tidak boleh ada toleransi. Ini yang harus dijalankan. Mudah-mudahan rekonsiliasi nasional bukan berarti bagi-bagi kue, tapi sama-sama membangun Indonesia. Hidup Metro. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Ong Meihua di Jakarta. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Pak Saud. Selamat pagi Ibu Ong. Silakan Bu. Akhirnya MK memutus. Iya. Ya, pertandingan sudah selesai, Mas. Jadi tidak mungkin dua-duanya menang. Harus siap kalah, harus siap menang. Dan saya ucapkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin selamat memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Agar kita damai, bersatu, jangan ada keributan. Lebih-lebih elit-elit politik ini berhentilah untuk menghujat pemuka agama, jangan menghasut agar negara ini tentram, Mas. Kita damai, makmur,
membangun bangsa ini, Bang Saud. Baik, kita aminkan itu ya. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Selamat pagi, Bu. Para pemirsa dengan sangat jelas menyatakan keputusan MK ini adalah awal untuk bersama-sama membangun. Apa pesan kita untuk semua pihak ini, Bang Saur? Ya, saya kira kita garis bawahi yang disampaikan oleh pemirsa tadi. Iya. Jadi mari kita masuk ke masa depan. Ya, Indonesia yang satu, membangun Indonesia. Tadi ada yang menyapanya dengan Indonesia yang bahagia. Indonesia bahagia. Ya, Indonesia bahagia. Iya. Tapi juga ada poin tadi juga oleh Pak Nugroho. Ini rekonsiliasi itu jangan bagi-bagi kursi. Bagi-bagi kue katanya. Ya, bagi-bagi kue. Iya, Jadi saya kira ya ini kan suara publik. Dan konstitusi itu kan pada dasarnya juga rangkuman suci dari kearifan publik. Yeah. Itu kan yang dituangkan dalam konstitusi. Jadi keputusan mahkamah itu diterima mau tidak mau. Itu harus kita katakan. Yeah. Nah, daripada mau tidak mau, lebih baik dengan hati yang bersih. Lebih baik ikhlas. Karena keputusannya final. Yeah. Jadi hormat kepada konstitusi inilah yang sedang terus kita kembangkan. Karena masih akan ada lagi kontes yang serupa 5 tahun lagi ya Bang ya? Iya, 5 tahun lagi akan ada kontes serupa. Dan kenapa kita menghidupkan kembali polarisasi? Yeah. Kenapa tidak memang bertanding dengan semangat sportif? Tadi kata sportif sering keluar tadi. Ya, dan juga ketika menang menyatakan kegembiraan juga dengan kewajaran, bukan tidak berlebihan. Ya, bukan dengan kesombongan. Iya. Tadi juga disebut. Benar. Ya, dan kalau kalah juga ya dengan jiwa besar. Iya. Bukan akhir dari segalanya ya. Ya, juga tidak hari kiamat. Itu dia. Iya. Oke. Iya. Jadi kita waktunya sekarang bersatu untuk sama-sama membangun bangsa. Membangun bangsa. Semoga itu yang terjadi. Bang Saur Huta Barat, terima kasih Bang sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, tugas konstitusional Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah rampung. Kini giliran seluruh pihak terkait untuk menerima dan melaksanakan seluruh putusan MK itu, tidak terkecuali dengan segenap lapisan masyarakat. Kita juga sekali lagi harus kita tekankan betapa kalah dan menang dalam kontestasi demokrasi seperti Pilpres adalah hal yang biasa. Ketika kompetisi usai, seluruh komponen bangsa harus kembali ke kehidupan sehari-hari, mengubur dalam rivalitas dan mengoptimalkan seluruh energi untuk bersama-sama membangun bangsa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.